Kali ini kita akan membahas sinopsis dan review film Mile 22. Tapi seperti biasa, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi channelnya agar kamu nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Sebuah tim kecil dari intelijen elit Amerika Serikat yang merupakan bagian dari unit komando taktis rahasia mencoba menyelundupkan seorang polisi misterius dengan informasi yang penting keluar dari negaranya. Mile 22 adalah film action thriller yang mempertemukan Mark Wahlberg dengan bintang action Indonesia, Iko Uwais, yang dirilis pada 17 Agustus 2018. Disutradarai oleh Peter Berg yang cukup piawai mengarahkan film action seru, film ini sejatinya akan menyuguhkan banyak adegan aksi beradrenalin tinggi yang menampilkan baku tembak di semua ruang dan baku hantam dengan kekerasan tingkat tinggi yang penuh darah. Tapi benarkah janji itu terpenuhi? Agen CIA James Silva memimpin timnya untuk melakukan penggerebekan di sebuah rumah yang diduga menjadi markas FSB atau Federal Security Service, intelijen milik Rusia. Mereka bermaksud melacak keberadaan zat cesium yang berbahaya dan menghancurkannya sebelum menyebar di masyarakat. 16 bulan kemudian, Linur, polisi misterius Indokar, menyerahkan diri ke kantor kedutaan besar Amerika dan meminta untuk diekstradisi ke Amerika dengan informasi keberadaan cesium sebagai gantinya. Nur memberikan CD kepada CIA yang bisa hancur dengan sendirinya jika tidak dimasukkan kode yang tepat sebelum waktunya habis. Ia ditempatkan di ruang interogasi untuk sementara. Tak berapa lama, pihak intelijen dari Indokar menemui duta besar Amerika dan meminta mereka untuk menyerahkan Nur untuk diadili atas kejahatannya. Sementara itu, Nur yang sedang diperiksa kesehatannya diserang oleh 2 orang agen intelijen Indokar yang menyamar sebagai petugas kesehatan. Perkelahian tidak bisa dihindari yang menyebabkan kedua agen tersebut tewas. CIA menyadari jika Nur adalah aset berharga bagi mereka. Silva dan seluruh anggota timnya menandatangani surat pengunduran diri demi membentuk tim hantu untuk menyelundupkan Nur keluar dari negaranya. Dibantu dengan kecanggihan teknologi, mereka bergerak menuju bandara. Tetapi perjalanan tidak semudah yang dikira. Intelijen Indokar melakukan beberapa penyerangan mematikan. Mobil mereka dibom dan ditembaki oleh beberapa pengendara motor bersenjata yang menyebabkan banyak agen yang tewas. Salah satunya adalah Sam yang meledakkan diri dengan granat ketika gerombolan musuh mendekat. Silva, Kerr, Nur, dan Dagi mengambil alih mobil BMW dan segera menuju safe house di antara kota yang berkamuflase sebagai restoran. Sementara itu, pusat kontrol menemui kejanggalan. Silva sempat berbicara dengan Axel, salah satu agen intelijen Indokar, dan menebar ancaman kepadanya. Kemudian restoran meledak. Silva diserang oleh 2 wanita yang kemudian diselamatkan oleh Nur. Dagi yang terluka parah meminta mereka meneruskan misi, sementara dia mengorbankan diri demi menahan pasukan musuh. Beberapa kali sistem di pusat kontrol bermasalah, seperti sedang diretas. Tinggal bertiga, mereka menuju sebuah komplek apartemen. Dalam sebuah serangan mendadak, Kerr terpisah dari Silva dan Nur, terperangkap di dalam kamar yang ditinggali oleh seorang gadis cilik. Kerr membuat jebakan granat di pintu. Silva dan Nur menyebar dan bertarung melawan musuh masing-masing. Setelahnya mereka bertemu lagi dan bersama mencari Kerr yang masih terjebak. Setelah berhasil keluar dari apartemen, mereka menuju bandara dan dicegat oleh Axel. Tidak punya banyak waktu, Silva meminta Axel ditembak oleh drone. Mereka berhasil menghentikan pesawat yang hendak lepas landas dan menaikkan Nur beserta Kerr yang hendak bertemu keluarganya. Tidak disangka,
pusat kontrol mereka diserang dan hanya menyisakan Bishop yang selamat. Ternyata, diketahui bahwa Nur bukanlah agen ganda untuk Indokar dan Amerika, tapi ternyata dia juga adalah agen intelijen Rusia. Nur kemudian menyerang Kerr. Semua ini diceritakan kembali oleh Silva kepada CIA setelah misi yang gagal itu berakhir. Ada indikasi jika Silva hendak menuntut balas dendam kepada Nur yang masih bebas di luar sana. Jalan cerita yang memusingkan. Mile 22 menjadi film keempat kolaborasi antara Peter Berg dan Mark Wahlberg. Setelah sukses lewat Lone Survivor pada tahun 2013, Deepwater Horizon pada tahun 2016, dan Patriots Day pada tahun 2016. Ketiga film itu berdasarkan kisah nyata, dan baru kali ini mereka berada dalam film fiksi yang bahkan berlokasi di sebuah negara di Asia Tenggara bernama Indokar. Leah Carpenter sebagai penulis naskah menyusun cerita yang seharusnya menggambarkan kesulitan tim intelijen Amerika yang tampak tidak terkalahkan dengan penggunaan teknologi perang yang mutakhir. Mereka bisa meretas sistem lalu lintas, melacak keberadaan musuh, dan menembak musuh dengan drone dari mana saja. Ini adalah perang jenis baru yang coba diungkit di dalam film berdurasi 1 jam 34 menit ini. Tim intelijen Amerika ini berisi para agen CIA yang kerap kali beraksi harus menandatangani surat pengunduran diri dan tampil sebagai pasukan hantu yang tidak bertanggung jawab kepada siapapun. Cukup repot ya? Kalau misi yang dilakukan mereka banyak, maksud ingin membuat kesan berbeda dengan membuat pasukan khusus yang lebih khusus dari pasukan elit CIA, malah terkesan absurd. Ide membuat sosok antagonis yang menyamar sebagai protagonis cukup menjanjikan, apalagi ditambah twist pada akhir film. Tapi sepanjang film berjalan, Linur yang diperankan oleh Iko Uwais seakan sudah yakin tidak akan kembali menjadi agen intelijen bagi negaranya. Sehingga tidak ada kisah tarik ulur tebak-menebak kubu pilihannya, seperti yang ditampilkan dalam film sejenis Salt pada tahun 2010 contohnya. Hubungan kisah antara adegan pembuka dengan jalan cerita utama memang baru dipaparkan di akhir film. Tetapi kita sudah bisa menebak peran intelijen Rusia dalam kisah ini. Meski ditampilkan seolah terpisah dari alur utama, prediksi kita tidak akan meleset bahwa intelijen Rusia yang menjadi dalang semua ini sebagai bentuk balas dendam atas penggerebekan markas rahasia mereka. Selain itu, para karakternya tampil nyaris dalam satu dimensi dan kurang digali lebih dalam. Meski sudah diselipkan segelintir cerita tentang masalah keluarga Alice Kerr dan latar belakang masa lalu James Silva yang membuatnya suka berceloteh dan selalu marah-marah. Apalagi karakter Linur yang lebih banyak diam, sengaja dibuat misterius tapi tidak tereksekusi dengan baik. Sinematografi dinamis namun melelahkan. Berhubung Mile 22 menjanjikan adegan aksi yang keras dan cepat, maka kita disuguhkan oleh kerja kamera yang dinamis dan juga editing yang gesit. Malah terkadang tampil seperti serpihan-serpihan footage yang terselip di adegan utama. Mungkin Peter Berg ingin membuat semacam puzzle ya, tapi tidak bisa kita mengerti dan hanya membuat lelah mata saja jika kita tidak terbiasa dengan adegan yang cepat. Kefiktifan film ini pun bertambah parah ketika memunculkan sebuah nama negara bernama Indokar yang sepertinya adalah negara fiktif dari Indonesia. Karena ada beberapa kali orang berbahasa Indonesia berteriak di beberapa adegan. Tapi ketika melihat gambaran kotanya dari udara, sama sekali tidak menggambarkan salah satu kota di Indonesia. Ternyata, lokasi syuting film ini adalah di Bogota, Kolombia. Nuansa tropis memang terasa, tetapi sama sekali tidak bisa mendekati penggambaran wilayah Asia Tenggara secara umum. Kabarnya, Presiden Kolombia Juan Manuel Santos
turut hadir di lokasi syuting dan sempat mengarahkan salah satu adegan aksinya. Pada akhirnya, Mile 22 memang memberikan kita tontonan aksi yang seru, tapi kurang kena sensasinya karena cerita yang terkesan dibuat rumit dan absurd dengan para karakter yang tidak berkesan sama sekali. Mungkin jika nanti ada sequelnya, sisi cerita adalah aspek yang perlu diperbaiki. Jika kalian adalah fans setia Iko Uwais, maka film ini harus masuk daftar wajib tonton. Segera play di Netflix ya!